Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Lul Anazulfatun NIM 042 dari kelas 4 BMS. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi analisa jabatan. Yuk, langsung kita simak penjelasannya. Apa sih maksud dari analisa jabatan? Jadi teman-teman, analisa jabatan merupakan suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh seorang pekerja dengan cara melakukan interview atau meneliti bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh supervisor. Apa saja manfaat dan tujuan dari analisa jabatan itu sendiri? Teman-teman, untuk manfaat dan tujuan dari jabatan analisa sendiri itu memiliki 12 macam. Yang pertama yaitu job safety yang bertujuan untuk menghindari perilaku ke karyawan atau sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu job training yang bertujuan untuk menyiapkan program pelatihan tenaga kerja. Untuk yang ketiga itu ada job design atau job restructuring yang bertujuan untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan dalam pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Yang keempat itu ada job description yang bertujuan untuk mendeskripsikan informasi mengenai pekerjaan. Yang kelima itu ada job evaluation yang bertujuan untuk mengevaluasi kegunaan pekerjaan dalam organisasi. Yang keenam itu ada quasi legal recruitment yang bertujuan untuk membantu menyiapkan aturan legal yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketujuh ada job specification yang bertujuan untuk menyusun persyaratan tertentu suatu pekerjaan. Yang kedelapan ada human resource planning yang bertujuan untuk membantu dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Yang kesembilan ada job classification yang bertujuan untuk mengelompokkan pekerjaan ke dalam berbagai jenis. Yang kesepuluh itu ada job mobility atau worker mobility yang bertujuan untuk mengetahui keluar masuknya seorang pekerja. Yang ke-11 ada job efficiency yang bertujuan untuk menciptakan suatu pekerjaan secara optimal. Yang terakhir yaitu yang ke-12 itu ada job performance yang bertujuan untuk nilai kinerja yang dilakukan oleh pekerja. Apa saja metode yang digunakan untuk pengumpulan data analisa jabatan? Nah, teman-teman, dalam pengumpulan data analisa jabatan itu ada 6 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua partisipasi, yang ketiga data yang tersedia, yang keempat wawancara, yang kelima survei, dan yang keenam catatan harian kerja. Bagaimana urutan dalam pengumpulan data analisa jabatan? Adapun urutan pengumpulan data analisa jabatan yaitu yang pertama memilih unit kerja, yang kedua menginventaris jabatan, yang ketiga menginventaris jumlah pemangku jabatan, yang keempat menentukan sampel pekerja, yang kelima memilih nama pemangku jabatan, yang keenam mengumpulkan data, dan yang ketujuh yang terakhir mencatat dalam lembar kerja analisis jabatan. Apa saja persiapan yang harus dilakukan dalam menyusun analisa jabatan? Dalam menyusun analisa jabatan, persiapan yang harus dilakukan itu ada 5 hal. Yang pertama yaitu lingkup kegiatan perusahaan. Yang kedua yaitu jumlah sumber daya manusia dan perilakunya. Yang ketiga metode yang digunakan. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana, dan yang terakhir yaitu penentuan syarat jabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.